Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai tugas besar statistika industri. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Nama saya sendiri Diopasa Pramudis. Saya Teguh Altaf Al-Aksar, Panglima Poem, Saya Arindo Giovanni Tampul Bolon. dan ada satu Dan ada anggota lagi juga, yang berhalangan hadir. nah jadi di sini ada sebuah studi kasus yang dimana ada sebuah PT XYZ Battery Solution yang dimana mengkhususkan diri dalam pembuatan baterai lithium ion yang berkinerja tinggi untuk perangkat elektronik konsumen. Nah, seperti ponsel pintar, laptop, dan kendaraan listrik. Baru-baru ini, tim R&D ditugaskan untuk menyelidiki kinerja dan daya tahan baterai lithium ion 5000 mAh produk baru mereka. Nah, adapun tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dampak metode pengisian daya dan variabel-variabel kondisi pengoperasian pada metrik kinerja baterai seperti kapasitas retensi dan siklus hidup. Selama ini perusahaan ini kan mengamati berdasarkan laporan pelanggan bahwa terdapat keragaman masa pakai berdasarkan praktik pengisian daya dan kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, di sini pihak perusahaan melakukan pengujian sekaligus pengumpulan data untuk beberapa parameter pada setiap baterai lithium ion 5000 mAh. Sebagai berikut, di sini ada A, kapasitas retention, yaitu persentase kapasitas asli yang dipertahankan setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Yang kedua ada cycle life atau siklus, yang dimana jumlah siklus hingga kapasitas baterai turun di bawah 80% dari nilai aslinya. Yang C, charging current, arus yang diterapkan selama pengisian daya. Dan selanjutnya ada operating temperature, yang dimana suhu lingkungan selama pengisian dan pengosongan daya. Dan yang selanjutnya ada discharge rate, atau laju pengosongan daya pada baterai. Dan yang terakhir ada internal resistance, atau hambatan internal di dalam baterai. Nah, semua pengujian ini akan dilakukan pada metode pengisian yang berbeda, yaitu metode pengisian cepat, normal, dan juga lambat. Nah, jadi pada CLO1 ini ada sebuah pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang dimana yang A-nya itu adalah teknik pengambilan sampel apa yang Anda gunakan dan bagaimana prosedurnya. Nah, untuk jawabannya adalah pada kasus ini, kami melakukan pengambilan data dengan menggunakan fitur yang terdapat pada Microsoft Excel, yaitu menggunakan data analisis dan lebih tepatnya menggunakan metode random sampling, yang dimana metode ini dipilih karena memberikan kesempatan yang sama bagi setiap data untuk terpilih sebagai bagian dari sampel. Nah, dalam konteks ini, sampel yang diambil mencakup data terkait pengisian baterai dengan 3 kategori, yaitu fast, normal, and slow. Dan penggunaan metode simple random sampling dipilih karena dapat menghasilkan representasi data yang memadai dari setiap kategori dan populasi. Adapun prosedur yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama itu kita identifikasi dulu untuk populasinya. Yang kedua, kita memilih ukuran sampel. Yang ketiga, membuat daftar populasi. Dan yang keempat, mengambil sampel. Dan yang kelima, mengumpulkan data dan analisis data. Nah, di sini saya akan menunjukkan ataupun menjelaskan langkah-langkah dalam mencari dataan setiap parameter. Jadi di sini kita uh, akan mencari 30 data random untuk setiap parameter dalam metode fast, normal, and slow. Jadi yang pertama, kita buka dulu Excel. Nah, di bagian tab atas itu ada bagian data, lalu kita pilih data analysis. Nah, pada data analysis ini kita pilih sampling sebagai metode yang kita gunakan. Lalu di sini pada input range kita masukkan range yang dari data sumber. Semisal untuk data fast itu berada di uh, sel kedua. Nah, dan data terakhir dari data fast itu sampai 1001. Berarti kita input range-nya itu dari 2 sampai 1001. Lalu kita checklist juga pada uh, random. Nah, di sini untuk random of samples ini adalah jumlah data yang akan kita ambil. Di sini kami menggunakan 30 sebagai data sampling. Dan selanjutnya adalah output option, yang dimana output range ini adalah tempat di mana untuk hasil data akhirnya itu. Nah, di sini adalah 30 data untuk setiap jenis
yang kami ambil. Contoh di sini ada capacity retention. Di sini ada capacity retention jenis dengan parameter fast, slow, dan juga normal. Begitupun juga dengan data yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini adalah untuk rataan setiap parameter. Nah, jadi setelah kita mendapatkan 30 data untuk setiap parameter, kita dapat mencari rata-rata dari data tersebut dengan menggunakan rumus rataan, yaitu sebagai di sini H bar sama dengan sigma X dibagi N atau banyaknya data. Yang dimana rataan itu sama dengan jumlah nilai parameter dibagi jumlah sampel. Atau di sini untuk mudahnya kami mencari rata-rata dengan menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan average, kita masukkan range data yang akan kita ambil untuk rataannya. Nah, di sini untuk hasil rataan setiap parameter yang sudah kami ambil dengan beberapa metode, yaitu fast, normal, and slow, dan juga beberapa parameter. Di sini bisa dilihat di layar PPT. Selanjutnya untuk soal kedua, CO2, di mana ada sebuah perusahaan menduga bahwa terdapat keragaman kapasitas retensi antara metode pengisian baterai, khususnya antara metode pengisian cepat dan metode pengisian lambat. Ada dugaan bahwa metode pengisian cepat itu memberikan kapasitas retensi yang lebih beragam dibandingkan metode pengisian lambat. Nah, di sini untuk pertanyaannya itu adalah yang pertama, bagaimana Anda dan tim Anda dapat membuktikan bahwa ada permasalahan keberagaman kapasitas retensi yang berbeda pada metode pengisian cepat dan metode pengisian lambat? Dan yang pertanyaan kedua itu adalah, jika jawaban poin A adalah dengan melakukan uji hipotesis, bagaimana langkah-langkah tersebut dilakukan? Jelaskan. Nah, di sini untuk jawaban yang poin A itu adalah untuk memahami dan membuktikan bahwa terdapat perbedaan dalam keragaman kapasitas retensi antara metode pengisian cepat dan pengisian lambat. Jadi di sini kami melakukan perhitungan dengan F-test to sample for variance, yang dimana adalah mengapa alasan kami menggunakan perhitungan ini, yaitu karena F-test to sample for variance ini memungkinkan untuk melakukan pengujian apakah salah satu metode, misalnya di sini metode pengisian cepat itu memiliki keragaman yang lebih besar dibandingkan dengan metode yang lainnya. Nah, di sini eh, bisa, nah, oh ya, nah jadi di sini uh, adalah hasil dari hasil akhir yang telah kita lakukan pengambilan data dan perhitungan menggunakan F-test to sample variance. Jadi mana di sini dapat kita tarik kesimpulan, yaitu bahwa nilai V-value-nya ini yang diperoleh adalah 0,451184,034, yang dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai alfa yang sebesar 0,05. Maka di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 itu tidak ada cukup atau tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa perbedaan yang signifikan untuk menyatakan bahwa variansi arus kedua sirkuit yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini langkah-langkah dalam melakukan analisis. Jadi pertama-tama kita itu membandingkan permasalahan dari keberagaman yang terjadi pada capacity retention dari dua macam metode, yaitu fast and slow. Jadi di sini kami sudah mengambil 25 sampel data pada data sumber untuk sebagai perbandingan. Nah, jadi langkah-langkahnya itu setelah kita menyiapkan data yang akan kita bandingkan, yang pertama kita tuh masuk ke tab data. Setelah masuk ke tab data, di sini kita masuk ke data analyze. Nah, nanti setelah kita mencet data analyze, nanti bakal muncul menu di sini analysis tools. Nah, di sini kita sesuai yang kita gunakan, yaitu F-test to sample for variance, dan klik OK. Nah, nanti setelah kita mengklik OK, maka akan muncul lagi menu yang seperti ada yang digambar di sebelah kiri. Di sini ada beberapa kolom yang perlu kita isi. Yang pertama itu adalah variable satu range, yang dimana variable satu range ini kita isi dengan data yang pertama, yang dimana data pertama ini adalah capacity retention phase. Jadi di sini kita blok semua dari data pertama sampai data ke akhir. Selanjutnya untuk variable 2 range,
kita itu lakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya. Kita blok dari atas dari satu sampai ke data 25. Tapi di sini untuk retention slow. Nah, di sini jangan lupa juga untuk menceklis pada bagian labels yang dimana alfanya itu sebesar 0,05 dan juga untuk output range kita sesuaikan uh, di mana penempatan untuk hasil dari perhitungan tersebut. Lalu klik OK. Jika kita sudah melakukan tahapan-tahapan tadi, maka hasil perhitungannya itu adalah sebagai berikut. Nah, jadi nilai V-value-nya itu kita dapatkan di sini 0,451184,034 yang dimana seperti yang dikatakan tadi, nilai ini lebih besar dari nilai alfa yang dimana di sini mengartikan bahwa terima H0 bahwa tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan untuk menyatakan bahwa variansi arus kedua sirkuit yang berbeda. Nah, di sini kita lanjutkan dengan pembuatan chart. Nah, jadi untuk membuat chart ini kita masuk ke menu insert. Nah, pada menu insert di sini kita klik seperti pada ada gambar yaitu insert chart. Oh ya, sebelum melakukan insert chart, kita blok dulu untuk data fast dan juga data slow. Jadi blok semua data lalu masuk ke insert chart. Lalu pada yang di bawah ini ada box and whiskers. Lalu kita pencet yang bagian itu. Nah, maka akan muncul hasil dari chartnya. Nah, jadi pada chart tersebut menunjukkan yang di mana pada bagian biru itu menunjukkan capacity retention atau phase dan warna orange untuk capacity slow. Dan tidak ada perbedaan yang signifikan jika ditunjukkan dari chart ini. Selanjutnya ada nomor 3, CLO 3 dan 4, yaitu jika pihak perusahaan ingin membuktikan bahwa metode pengisian baterai memberikan pengaruh terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan, kita diminta untuk tentukan yang pertama, bagaimana Anda dan tim dapat membuktikan bahwa ada pengaruh metode pengisian baterai terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Dan yang kedua, jika jawaban poinnya adalah dengan melakukan uji hipotesis, bagaimana langkah-langkah tersebut dilakukan? Jawabannya untuk yang A, untuk membuktikan bahwa metode pengisian baterai berpengaruh terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan, kami menggunakan metode ANOVA pada Excel. Di sini kami mengambil 10 data random dari data capacity retention dengan cara yang sama seperti cara kami mengambil data random di nomor 1. Setelah mengambil data randomnya, ini kita mendapat hasil yang kita mau. Capacity retention-nya kami ngambilnya 10 karena dimintanya 10. Dan selanjutnya yang di sebelah kanan ada hasil ANOVA single factor-nya. Selanjutnya untuk hipotesisnya itu H0, tidak ada pengaruh metode pengisian baterai terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 pengisian dan pengosongan, sedangkan H1-nya ada pengaruh. Untuk kesimpulannya, apabila F absolut lebih dari F street, maka tolak H0. Didapatkan nilai F absolut sebesar 53,22 dan nilai F street sebesar 3,35, maka sesuai kesimpulan, H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga membuktikan ada pengaruh metode pengisian baterai terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Selanjutnya ada langkah-langkah menggunakan metode korelasi dengan 3 variabel. Yang pertama, kita mengambil 10 data capacity retention secara random, mulai dari fast, normal, dan slow. Pengambilan datanya kita lakukan dengan cara yang sama saat untuk kita mengambil random sampling di nomor 1. Selanjutnya, kita buat ANOVA dengan memilih data analisis pada bagian tab data yang ada pada Excel. Selanjutnya, pilih ANOVA single factor pada analysis tools, lalu tekan OK. Selanjutnya, blok data fast, normal, dan slow pada data capacity retention untuk di-input pada input range, lalu klik labels in first row
lalu klik output range, selanjutnya klik OK. Hasil yang didapatkan dari data tersebut yaitu F senilai 53,22, F street senilai 3,35, dan dapat disimpulkan bahwa H1 diterima sehingga membuktikan ada pengaruh metode pengisian baterai terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Baik, selanjutnya ada soal untuk nomor 4, yaitu CLO3 dan CLO4. Jika pihak perusahaan ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel-variabel pengondisian, yaitu arus yang diterapkan selama pengisian atau charging current, suhu lingkungan selama pengisian dan pengosongan, atau operating temperature, discharge, dan juga jumlah siklus hingga kapasitas baterai turun di bawah 80% atau cycle life. Kita diminta menentukan bagaimana, yang pertama, bagaimana Anda dan tim dapat membuktikan bahwa ada pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%. Baik, untuk jawaban yang A. Jadi cara kami untuk menentukan adanya pengaruh dari ketiga variabel tersebut, kami di sini menggunakan analisis regresi linear berganda, yang dimana di dalam data terdapat tiga sampel, yaitu fast, normal, dan slow. Regresi linear pada dasarnya digunakan untuk menjelaskan hubungan, membuat prediksi, dan memberikan signifikansi statistik yang sederhana dan terstandarisasi untuk berhubung antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linear berganda adalah salah satu jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk menentukan pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya, jadi di sini kami mengambil 10 data dari setiap parameter untuk melakukan analisis. Nah, yang pertama itu kita melakukan uji untuk metode FAST. Setelah diambil 10 data untuk keempat parameter tadi, cycle life, charging current, operating temperature, dan discharge charge. Nah, setelah kita melakukan uji regresi, didapatkan hasil seperti gambar pada yang sebelah kanan. Nah, didapat juga kesimpulan yaitu uh, nilai charging current memiliki p-value sebesar 0,21, yang dimana lebih besar dari alpha kita yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan charging current tidak terlalu signifikan atau tidak cukup bukti untuk mempengaruhi cycle life. Selanjutnya untuk variabel kedua yaitu operating temperature dengan nilai p-value-nya sebesar 0,14 yang juga lebih besar dari alpha 0,05. Dapat disimpulkan bahwa operating temperature tidak signifikan atau tidak cukup bukti untuk mempengaruhi cycle life. Yang ketiga, discharge rate dengan nilai p-value sebesar 0,64 dan juga lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan juga tidak signifikan atau tidak cukup bukti untuk mempengaruhi cycle life. Nah, pada hasil uji regresi ini juga menghasilkan nilai R-square yang menunjukkan sumbangan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap cycle life. Pada metode FAST didapatkan nilai R-square sebesar 39,94. Baik, selanjutnya uji charging untuk metode normal. Dengan setelah dilakukan uji regresi, didapatkan kesimpulan untuk metode normal yaitu charging current dengan p-value sebesar 0,28 yang lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan tidak signifikan atau tidak cukup bukti untuk mempengaruhi cycle life. Untuk nilai p-value dari operating temperature sebesar 0,99 dan juga lebih besar dari alpha kita 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak signifikan atau tidak cukup bukti untuk mempengaruhi cycle life. Terus yang ketiga, yaitu variabel discharge rate dengan p-value sebesar 0,39, juga lebih besar dari alpha 0,05 dan dapat disimpulkan tidak signifikan atau tidak cukup bukti untuk mempengaruhi cycle life. Untuk hasil uji R-square-nya sendiri menunjukkan dalam metode slow menunjukkan pengaruhnya sebesar 23,05%. Selanjutnya, uji charging metode slow. Nah, didapatkan pada metode slow ini, variabel charging current memiliki nilai p-value sebesar 0,99, lebih besar dari 0,05, sehingga dinyatakan tidak signifikan atau tidak cukup bukti untuk mempengaruhi cycle life. Yang kedua, variabel operating temperature dengan p-value sebesar 0,18. Hal ini juga lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan tidak signifikan atau tidak cukup bukti untuk mempengaruhi cycle life. Yang ketiga yaitu variabel discharge rate dengan p-value sebesar 0,41, juga lebih besar dari alpha 0,05 sehingga tidak signifikan atau tidak cukup bukti untuk mempengaruhi cycle life. Hasil R-square dari metode slow sendiri menunjukkan sumbangan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap cycle life sebesar 29,74%.
Selanjutnya saya akan memberitahu langkah-langkah cara melakukan regresi linear. Yang pertama, sesuai arahan, kita mengambil 10 data secara random, sama halnya seperti pada nomor satu caranya, yaitu menggunakan sampling. Nah, didapatkan data-data sebagai berikut untuk metode fast, normal, dan metode slow. Nah, setelah kita mempersiapkan data-data tersebut, kita akan melakukan uji dengan cara yang pertama masuk pada menu data dan tekan data analisis pada Excel. Selanjutnya akan keluar tab seperti ini dan kita akan memilih regression lalu tekan OK. Nah, setelah tekan OK akan keluar pop-up seperti ini. Pada input ada dua opsi yaitu Y range dan X range. Pada Y range kita isi cycle life, kita blok pada bagian cycle life. Pada X range kita blok pada bagian charging current hingga discharge rate untuk setiap datanya. Jangan lupa untuk menekan labels untuk menunjukkan judul-judul dari data-data tersebut pada output summary-nya. Pada output option dapat disesuaikan di mana data ingin ditunjukkan. Lalu tekan OK. Nah, setelah kita tekan OK, maka akan keluar summary output seperti di bawah ini. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika variabel-variabel kondisi pengoperasian yang melibatkan empat variabel tersebut, yaitu dengan adanya tambahan variabel internal resisten. Jadi gimana kalau kita nambah variabel internal resisten, ya sebelumnya kan hanya ada tiga variabel, sekarang kita tambah satu lagi, um, menambah satu lagi yaitu internal resisten. Apakah itu akan berpengaruh terhadap cycle life? Nah, untuk mengetahui pengaruh dari penambahan variabel berupa internal resisten tadi, kami mengambil data acak pada database yang diberikan dosen untuk parameter internal resisten dan ditambahkan pada tabel sebelumnya. Setelah dilakukan uji regression didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, jadi setelah kita menambah kolom internal resisten dan kita lakukan uji uji regression lagi, didapatkan summary output sebagai berikut. Nah, hasilnya didapat setelah menambah internal resisten pada data metode FAST menunjukkan kenaikan yang awalnya 39,34% menjadi 79,83%. Hal ini menunjukkan dengan ditambahnya variabel internal resisten, maka semakin besar kontribusi pengaruh terhadap cycle life. Nilai p-value terhadap internal resisten juga dimiliki sebesar 0,025 yang lebih kecil dari alpha 0,5. Hal ini membuktikan cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa internal resisten berpengaruh signifikan terhadap cycle life pada metode FAST. Untuk metode normal juga dilakukan uji regresi lagi, didapatkan kenaikan pengaruh yang awalnya 23,05% menjadi 38,76%. Nah, berdasarkan nilai p-value juga diketahui bahwa internal resisten memiliki nilai sebesar 0,39, tapi lebih besar dari 0,05 sehingga tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa internal resisten berpengaruh signifikan terhadap cycle life pada metode normal. Yang terakhir ada uji metode slow. Didapatkan juga kenaikan pengaruhnya yaitu awalnya 29,74 menjadi 39,90. Hal ini menunjukkan dengan ditambahnya variabel resisten maka semakin besar kontribusi pengaruh terhadap cycle life. Berdasarkan nilai p-value didapatkan nilai internal resistance sebagai 0,40 yang dimana lebih besar dari 0,5 dan hal ini membuktikan tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa internal resistance berpengaruh signifikansi terhadap cycle life. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.